Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Sebentar ya. Masih ada waktu? Saya pernah mendengar seorang teman mengatakan dari gurunya bahwa seorang yang ingin mencampur adukan madhab dapat dihukumi haram. Pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya pemahaman yang benar akan hal ini sesuai syariat? Tadi malam kami terangkan madhab, kami terangkan manhaj, dan kita telah sama-sama belajar insyaAllah ya. Baik, teman-teman sekalian, manhaj itu semua ketentuan yang berasal dari Nabi. Madhab itu pilihan yang diambil dari ketentuan-ketentuan tadi. Ya, sebagai contoh singkat, Anda bertakbir dalam sholat. Takbir pertama bisa sejajar dengan bahu di sini. Hadwaman kibaihi. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 715. Takbir kedua itu sejajar dengan daun telinga di sini. Dalilnya hadis Muslim nomor hadis 391 dan An-Nasai 1101. Jadi boleh bertakbir begini, Allahu Akbar, boleh bertakbir di sini. Itu manhaj namanya. Ya, ketentuan yang diberikan dengan kedua-duanya boleh diamalkan. Tapi nggak mungkin Anda sholat kemudian mempraktekkan keduanya langsung. Begitu takbir, saya ingin sempurna sholatnya dalam takbir yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya mau saya lakukan supaya pahalanya makin banyak. Allahu Akbar, misal ya. Baik. Jangankan Anda mik aja sampai kaget ya tuh, gitu kan? Itu nggak tepat. Anda lakukan Allah, itu nggak bisa, nggak ada. Yang mesti Anda kerjakan dan mungkin dikerjakan, pilih salah satu. Imma Anda sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ketika Anda memilih salah satu itu disebut dengan madhab, pilihan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, pilihan-pilihan ini itu kadang-kadang disampaikan oleh Nabi ada yang ilatnya. Ilat itu sebab pilihan turun berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misal, ada kondisi darurat, ada saat safar. Saat safar antum boleh qashar kan? Dari yang 4 rakaat jadi 2 rakaat kan? Makanya salat sunnahnya ditiadakan di sini. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Antum terbiasa salat sunnah misalnya, kemudian antum safar. Antum qashar misalnya kan, yang 4 jadi 2 rakaat. Kesempatan masih lenggang, ada peluang salat sunnah misalnya. Masih boleh salat sunnah? Halo? Oh, ya nggak usah, jangan terlampau soleh. Awas, nggak usah dikerjakan, nggak usah. Yang fardu aja antum turunkan jadi 2, 4 jadi 2. Kenapa antum tambah dengan sunnah lagi? Saat Anda tidak mengerjakan salat sunnah itu, pahala salat sunnahnya sudah dituliskan. Itu hadisnya sahih di Al-Bukhari. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan dia safar tidak mengerjakan amalan rutinnya, yang 4 jadi 2, yang sunnah nggak dikerjakan, itu pahala konsistensi amalan sebelumnya sudah dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Nah, kadang-kadang orang safar ini bacaan-bacanya dipendek. Doa istiftah atau iftitah itu ada 12 doa. Dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Ya. Yang panjang misalnya, ya, yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya di Al-Bukhari nomor hadis 711. Tapi ada juga yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Ada yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada yang subhanadzil mulki wal malakut wa izzati waz jabarut. Ya. Baik, dalam keadaan antum terburu-buru, safar, darurat, Anda bisa memilih yang paling pendek. Pendek. Duduk di antara 2 sujud misalnya, kan bacaannya ada yang panjang sampai 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Tapi ada pilihan yang pendek. Rabbighfirli. Ini dibacakan karena bergantung situasi yang ini, darurat. Yang jadi masalah, yang dilarang itu adalah ada orang yang dalam kondisi normal sengaja mengambil campur adukan madhab dicampur adukan, yang ini ngambil yang ini untuk ringannya saja supaya cepat menuntaskan sholat. Takbirnya nggak usah tinggi-tinggi, pendek aja. Allahu Akbar. Ya, subhanadzil mulki wal jabarut. Itu baca surat yang paling pendek, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian dia ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Pengen cepat selesai. Allahu akbar. Salat 23 rakaat 7 menit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebut dengan taufik namanya. Talfiq.
mencampur adukan mazhab-mazhab yang ada hanya untuk mengambil keringanan-keringanan supaya nyantai dalam ibadah tapi tidak khusyuk dalam menunaikannya. Ini yang haram. Tapi kalau Anda misalnya mengambil pendapat terkuat yang Anda pandang kuat untuk diamalkan dalam keseharian, itu boleh. Boleh. Misal, doanya kan banyak, Anda mengambil yang Allahumma ba'id misalnya. Kemudian tahiyatnya Anda mengambil telunjuknya yang begini. Menggunakan bismillah dijaharkan. Jahar misalnya kan, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatnya misalnya Anda menggunakan yang begini, tidak bergerak, Imam Ahmad bin Hanbal. Misal, itu bukan mencampur adukan. Anda pelajari, lihat pendapatnya, oh ini yang paling kuat. Mengambil pendapat yang paling kuat itu disebut dengan tarjih namanya. Tarjih. Tarjih. Beda dengan talfik, itu lain. Nah, maka kalau seperti ini diperkenankan.